Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kue talam ange-ange, ndak ada yang nyobit cakep ya. Kue talam ange-ange, apa-apa ajanya. Amak-amak dah ada, mak. Halo mak. Masih berada di dunia yang sama, Wak? Masih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau ndak ada di dunia yang sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulang sekali lagi. Kue talam ange-ange, dijual di pasau pagi. Jawab salamnya kuang semangat, cuba ambu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus ayah bunda yang mau menjawab salam, memdoakan mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji berkali-kali, bisa umroh berkali-kali, bisa nikah berkali-kali. Alhamdulillah wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lughatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala azan Allahumma ij'alna minat tawwabin amin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bertaubat, jadikan kami hamba-hambamu yang suci, dan jadikan kami hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Kepada unsur pimpinan desa, dalam hal ini diwakili oleh Abang dan Bapak Kepala Dusun beserta Bapak Ketua RT, Bapak RW yang hadir, yang sama-sama kita mulaikan. Segenap panitia dari Ketua Pemuda dan anggota, khususnya pengurus Masjid Al-Istiqomah Sungai Maki Kuok yang sama-sama kita hormati. Para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan hadir yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus ayahanda bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, nan godang indah musabit golo, nan kita indah musabit namo, nan hadir duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam rangka wirid sekaligus dirangkai dengan peringatan tahun baru Hijrah Islam 1447 Hijrah kali ini mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat malam yakni habibina wa syafi'ina wa zurina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oma, opa, kawan-kawan dari pemuda, apa cito le sehat? Namo ustadznya Edi Suroso. Pengajiannya di dalam bulan Muharram atau bulan Asyura. Minumannya teh botol aqua. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele-tele. Kalau dari segi namo Edi Suroso, jangan ngoku-ngoku wang Sungai Maki lelenda. Kone Maki sudah oleh. Kalau Edi Suroso itu wang Manuru.
Alaru, jadi sodol alaru. Bini baru seorang, anak lah 3. Alhamdulillah, dulu pernah sekolah di MTSN model Wok. Jadi masuk di Manduo, di Tompek Buya mengajar. Kau 2 kali tes sampai menangis-nangis, duke ayu matu keluar, enggak diterima. Masuk ke Man 1, alhamdulillah. Soki kini lah jadi dosen di UIN. Alhamdulillah. Anak pertama, anak kedua hariko magang pertama di pengadilan agama. Anak yang ketiga manih ngenek leh. Anak kenompek alen kebuek leh. Pekerjaan Nambo sebagai penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Kabun. Ala 25 tahun Nambo di situ. Ambo punya yayasan TPA, MDTA dan rumah tafis. Jadi apa-apa emak-emak kalau ada dosa di Kabun, di samping kantor desa itu ada musola. Musolanya AC-nya mak ndak cundawak kurang. Alhasil kan, alhamdulillah di situ ambo punya santri tidak banyak, sekitar 400 orang lah, alhamdulillah. Jadi kalau mak membayi biti lanjut untuk ambo pulang itu tidak ambo untuk seorang turun, bagi lo situ, sebagi untuk uang rumah, sebagi untuk yayasan, sebagi untuk awak boli minyak lo kan itu. Tapi berapapun lagi ambo tetap ikhlas. Karena kenapa? Apalagi di Sungai Maki kok mengaji di ulak kok paling lomaknya buya. Tanya buya kok yang pernah melalang buana sampai ke Rohul Rehil kan. Kalau mengaji di ulak kok lah disampen de abang dapat kadus tadi. Acara makan bersama ruha. Apur gule cangkuk namoro cincangkuk. Apalagi amak-amak kita ada buat tengok lelo gule cappuccino di boe. Cappuccino lah sikonya. Cappuccino lah bucino. Oh lah bucino. Baik ayah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita ndak perlu lama-lama 3 jam aja laru kan ketua? 3 jam lah sanggup ngaji 3 jamnya? Ambo nak sanggup bro. Bagi ambo nak ngaji 3 jam atau 30 menit sama, yang penting pulang bawa amal pak. Deh ondek lah tu ndak sadar dah. Sejak bilo lah di Sungai Maki kau amal jadi amplop puluh lebu ya, itu kan? Kasar permainan bak kata orang Medan kalau ado buya minto biti minto uang lelah kepada panitia. Terlalu tuh, tapi jauh terlalu kalau panitia ndak mau ngagi kepada buya. Lah, masuk gaji wak leh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disohikan kepada Imam Muslim, berarti hadis ini muttafaqun alaih, tidak abal-abal, tidak KW, kalau bahasa awak tidak polosu. Tidak polosu. Asli datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apanya Nabi? Bahasa awak jelah. You understand? Pandai bahasa Inggris mah. Hebat di Sungai Maki kok ya. Speak English hebat. Lugat Ngarabiah pandai. Ojo ting-ting itu lo makan untuk hari. Ya. Di dalam kitab Sang Sahih apa kata Rasulullah? Allah menciptakan dalam 1 tahun kok 2 boleh bulan ayah umat. Kalau bulan Masehi Januari sampai mau hitung Januari, Februari, Maret, Mei. Yang bersuara ngecek, yang kecuali yang bisu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Ember. Le apa sodo kalau Masai? Dia apa jatuh tempo tiap bulan. Coba kalau yang hijrah dimulai daripada Muharram, apa lagi? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Rajab ndak Rasul, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah ndak Zulqa'dah dah. Zulqaidah, Zulhijjah. Soi Pak Kadus. Lanjut. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Mana 4 bulan yang dicintai oleh Allah itu? Kata Rasulullah, 3 nan saling berdekatan, socek yang seketik berjauhan. Mana nan dokek itu? Nan pertama Zulqaidah. Jan sobilnya nama Pak Kadus bongi kok bini Bu Kadus hadirnya kan? Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Yang socek berjauhan kata Rasulullah adalah Rajab.
Mengapa bulan Muharram atau bulan Asyura ini dicintai oleh Allah dan dimulakan oleh Rasulullah? Alasannya ada tiga kotio oleh yang kan waktu pulang yang kan kita praktekkan menjelang Israel menjopi ayah oma. Soalnya berarti kalau Israel menjopi awak berarti bukan inna atau inna bicara innalillah bicara mati biarlah ayah oma duluan daripada doa ambo. Atau ambo paling belakangan, setelah itu Pak Kadus baru mak sodo. Nak duluan, nak belakangan sodo kan mati. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa bulan Muharram itu bulan yang dicintai oleh Allah dan dimulakan oleh Rasulullah? Nan pertama di dalam bulan Muharram ko ada pergantian tahun yang lama dengan tahun yang baru. Malam ke-6 ko Bu ya. Baru 6 malam yang lalu ayah bunda kita tinggalkan tahun yang lama 1446 kita telah berada sepekan ko di tahun 1447. Artinya apa bunda? Ada 3 harapan di sana. Nan pertama mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita di tahunan telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, oh Pak, oh Pak punya dosa nak? Punya dosa nak? Banyak? Tak banyak ya Ustaz, banyak aja. Mana survei membuktikan pemuda, halo pemuda, mana dosa awak? Untuk orang tua-tua nengok bini uang maaf lupa bini awak, nengok laki uang ganteng contoh Ustaz Suroso ko ha. Lalu polo laki awak. Iyonyo. Coba pemuda, mana lama memegang Quran atau memegang HP? Nah, sadarnya kalian mah. Mana lah mau megang HP atau Quran? Mana lah mau nengok HP atau Quran? Kalau nengok Quran ko ya umat sama jadi mana-mana sebayi du bagi nyorabun matu lakabu. Tapi kalau nengok HP ro, nak lolo tengok HP, nak lolo pegang HP, jago lolo. Jangankan anaknya, parah pula ayah umatnya. Di kampung kami di Sungai Makin ndak ada ro. Ndak ada bedonya maksudnya. Nah Bapak Ibu ya rahmatullah. Dosa enggak tu? Dosa mata. Kalau dosa telinga le, salah mendongong, aturan untuk mendongong ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk mendongong kajian-kajian Islam, iko ndak dongo ju bisik-bisik tetangga. He, ton tu dek kau nyo. Nyenyo. Ndak nyawa ro, nyenyo. Ada nak wang condo turulu? Lai, ada wangnya datangnya. Pakai jilbab warna apa ya? Dosa telinga. Alun dosa hidung le salah isok tetanggo. Masak ikan asin tawi di mah. Ada wang condo turulu? Dosa nak kok? Dosa. Alun dosa mulut le ya mak. Dosa lesan. Kalau basuh kambing kebun itu dosa muncung. Siku apa Bu ya? Hah? Sama jonya. Lisan muncung orang sama jenya. Kalau menyobik ke laki uang deh onde. Pak Ketua Afrizal, apa cito? Lunak gigi daripada lidah. Pak Kadus nak kemana Pak Kadus? Cuba dengan laki awak. Jangan mokak lecu. Ada orang contoh itu Pak. Lai, ada orang berdusi contoh itu Sungai Maki. Itu dia maku kampung awak kok kena maki. Bapak Ibu orang terus. Dosa mulut. Olon dosa jari le. Kalau sama uang harus dipersa. Mula cuci ngalecu minum kopi waktu male. Mula. Coba kalau dengan laki awak, bang. Hati-hati bang. Hati-hati le bang. Uang badusi Pak kalau lah angkit 1 jari jangan macam-macam Pak le. Semacam je lah. Kok dosa enggak? Dosa kok. Dosa kok kalau madusi. Allah dosa kaki le. Kalau di kok contoh kobo nak di
potong aja kaki, tali mukul lakang wah. Ikut kemana kan ditumbang oleh. Kemana kan ditumbang oleh. Perasaan ambo condong sapi nak dipotong aja lek oleh. Nah, olen dosa kaki le mak. Dibuk wirid, dibuk muslimatan, dibuk apa ro? Dibuk wirid ama-ama. Banyak alasan. Kau sibuk dayannya. Ngasuh cucu. Awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Alasan coba kalau ditengok aporo namoro di tanah lapang ro. Layar cangkap namoro loju. Apalagi kalau dibuk menari, membuk senam di kantor desa. Oh, Pak. Loju deh badunya. Aduh cenderung dibuk mosoji seboret-boretnya tuan. Tapi kalau dibuk senam ke Bali desa, ke kantor desa, ndak tua, ndak muda. Apalagi yang tua, yang jalan modek berangkek joro. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ndak tolok ke kanan lah. Dosa kaki, alon dosa hati lah mak. Dosa zahir, alon dosa batin lah. Tetangga boleh honda apa namanya yang godang robak ketua. Kalau dompet kami namanya nyumek ro. Apa sih apa ro? Nyumek. Makro apanya? De pak. Condokan iyo. Nyo kredit yo mah. Nak kredit ngapo? Uang yang mendaki kalian yang sosak ongok. Ada nak orang contoh tuh? Dosa hati. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah di tahun baruku bertaubat, mandi taubat, salat taubat. Jangan diulang tuh le. Mana nak melawan laki kok, jangan melawan le. Apunya pak kok mantap kok. Nyamak deh pak salah undang boleh. Salah undang bujaku undang siapa dulu. Mak, oh pak, mantapnya. Hati-hati pak, yang sobik mantap boleh. Yang kedua, harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, baik mabah maupun ghairul mabah, yang koci, yang godang, nilai pahalanya di hadapan Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nan ketiga, mudah-mudahan di tahun baru ko 1447 Hijrah ko lebih baik kehidupan nawa, umuawa, sokiawa, kesehatan nawa, ibadah awak lelok sampai mati pun elok husnul khotimah. Amin Allahumma. Tuh harapannya tiga, minta kepada Allah. Nan kedua, mengapa bulan Muharram ini bulan yang dicintai oleh Rasulullah? Bulan yang dicintai oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulullah. Kata Imam Al-Ghazali, dikarenakan ada 10 peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Perlu disampaikan enggak 10 tuh? Perlu disampaikan enggak? Sampai ya. Dan pertama, Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu di dalam bulan Muharram. Wasi'a kursius samawati wal ardh. Antara langit dan bumi seisinya itu di dalam bulan Muharram. Dan kedua, Allah ciptakan 7 pintu surga, 7 pintu neraka. Surga untuk orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Termasuk pemuda-pemuda ko ya. Alhamdulillah. Kalau di tempat lain mak, omak-omak yang membuat gulai cangkuk kok pemuda membuat gulai cappuccino hari kok. Tuh iya kalian membuat lu sendiri tadi ro. Untuk bekal kalian sendiri mantap tuh. Coba bayang kalau ada wirid ama-ama yang membuat nasi mana paten. Tapi kalau pemuda yang membawa nasi sendiri dari rumah, itu baru. Itu baru paten tuh. Di mana adanya? Cuma di Sungai Maki. Itu pun sekali ya enggak. Esok-esok dibuat lah ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak ambo mengaji, pelelawan, kuansing, rokan hilir, rokan hulu, kampar. Baru di sekolah ambo menengok pemuda. Tengok duduk nyampe. Kalau di tempat lain ayah umat masya Allah tabarakallah, jam-jam saya kuku mano pulang main bola kaki, main bola futsal, duduk-duduk di atas jembatan, duduk-duduk di kafe. Bila pulang jam 11 atau keluar lo sudah mandi makan di rumah, pulang lo bila pulang lah subuh pulo. Di kampung kami di siko ikotinya kumpul sodo di siko dialog di ketua masuk sodo tadi. Iko itu pun malam kojo kan, malam esok leganya.
Tengoklah dan tandai wajahku lenggosok ya. Dan nak masuk surga sama kami kalau nak masuk ke Mas Haji. Tapi alhamdulillah tahun baru, semangat baru. Amin Allahumma amin. Dan ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah keluarkan mereka berdua dari surga, dipertemukan kembali kepada satu tempat namanya Jabal Rahmah. Ayah mak yang pernah haji dan umrah lah pernah ke Jabal Rahmah. Jabal itu bukit, Rahmah itu kasih sayang. Topik basuhnya Adam dan Hawa. Bila kejadian itu di dalam bulan Muharram. Nabi Musa ketika dikojau-kojau oleh musuhnya, yakni Raja Fir'aun lanatullah. Apa kata Allah ketika Musa dan adiknya namanya Nabi Harun, hai Musa, locutkanlah, locut itu bahasa awak, pukulkanlah tongkatmu ke laut merah itu, hai Musa. Ketika itu Nabi Musa dibimbing oleh malaikat Jibril membaca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ke ayatnya surah Al-Anfal ayat 40, juz 9 paling akhir pojok kiri paling bawah menjelang juz 10. Jadi kalau macam-macam mak ke laki apakku macam-macam baca ngajo lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seni itu untuk dulu lah. Apanya apa-apa boleh diubik boleh. Ketika itu lautan terbelah. Ketika setelah sampai di seberang, Nabi Musa melocotkan kembali dengan doa yang sama. Hingga akhirnya Fir'aun dengan bala tentaranya terjerembab, tenggelam di Laut Merah. Bila kejadian itu? Di dalam bulan Muharram. Nabi Nuh ketika mendapatkan ujian, bahkan anak dan istrinya yang bernama Kan'an tidak ikut dalam sempatnya. Dilabuhkan di Bukit Zudi dan kembali Bukit Zudi kembali, itu bila kejadiannya. Dan itulah tsunami yang pertama yang disebut dengan banjir bandang, kejadiannya di dalam bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan saking godang api unggun Raja Namrud lanatullah yaumah. Segodang tanah lapang seluruh rakyatnya suruh mencai kayu tonak, kayu bakar, kayu tonak atau kayu bakar. Di unggun, di api unggun. Dalam Al-Quran disebutkan ulun adu sejarahnya api unggun di dunia mulai terbenangnya dunia sampai telungkupnya langit besok sampai kiamat. Ulun adu sejarahnya api di dunia ini lebih godang daripada api daripada apinya Raja Namrud. Contoh apa Iran kini membombardir Israel, hancur Tel Aviv nama tu. Tel Aviv ibu kotanya Israel itu hancur berkoping-koping, membara. Olnado api segodang apinya Raja Namrud lanatullah. Dekan godangnya mak Nabi Ibrahim tadi dikobek itu dalam kisah ruang. Dikobek kaki, peminggak, tangan, diketapel atau untuk ketapelnya. Dicampakan pakai ketapel. Dekan godang. Ketika itu Allah berfirman dalam surah Ibrahim, qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api karaktermu angin kini sujud. Hambaku kekasihku lagi di dalam kobaran api, tapi jangan kau panggang jilid pun tindak. Apa yang terjadi ayah mak? Ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, tolong suruh membaca doa. Apa doanya? Ke dalam surah Al-Anfal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibocolah di Ibrahim kota di ayah umat. Api yang godang tadi jadi baru jadi abu berterbangan di angin. Namun Nabi Ibrahim tetap togak senyum kepada Raja Namrud, tinggal geleng-geleng Raja Namrud. Ayah umat, kalau tuan-tuan tak percaya kehebatan doa ini, pulang dari siko idin kompor godang-godang, lotaang tangan ke 10 jari jate, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah dijamin. Angwi insyaallah dijamin. Di apuru ulun hakul yakin lah, masih yakin lah, yakinnya kalau tepanggang ulun hakul yakin. Tapi kalau hakul yakin insyaallah nak akan tepanggang. Tapi jangan dicubu-cubu ya, beko viral lo kok lah pulang pengajian dengan US
Uwes kok, kalau Uwas Ustaz Abdul Somad, tapi kalau Uwes Ustaz Edi Suroso. Kalau nengok kajian Ambo sampai di Mekah, di Madinah, di Islamic Center Kampar, di Islamic Center Rokan Hulu di Anur, tolong buka di link Ambo di Facebook, di Instagram, di miligram, di kilogram, di YouTube Uwes Ustaz Edi Suroso. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya Pak ya. Nah Pak Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Ayub, ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, buta matanya karena air matanya habis menutupi kelopak matanya, menangisi Nabi Yusuf. Dikotong anaknya telah meninggal dunia, padahal dicampakkan ke sumur tua oleh saudara tirinya bernama Benyamin Netanyahu. Aku ama-ama kalau punya anak kenakan, tolong dicek ketua. Kalau ada anggota pemuda wak yang bernama Benyamin, ganti El Rosso. El Rosso ya, ganti El Rosso. Ndak codak yang nama Benyamin dulu. Cuma di Indonesia yang jadi artis itu Benyamin yang dari Betawi, itu pun meninggal dunia. Benyamin dari dulu ndak codak dalam Al-Qur'an konyo, saudara tiri Nabi Yusuf. Dicampakkan Nabi Yusuf kok tadi dalam sumur tua. Setelah itu apa? Diambillah binatang buas kok tadi, dilumurilah darah, diantarlah ke ayahanda. Bubuknya ceniku kalau laki-laki nangi kok. Hindaya, jangan ditengok, bubuk kok, jangan ditengok, jangan tengok kami, tengok dulu ya. Dinda Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Hati kocik Nabi Ayub berkata, tidak, pasti telah kalian celakai. Ternyata benar firasat orang tua itu. Dicampakkan ke sumur tua, datanglah kafilah ingin mengambil air, lalu dinampakkan, lalu dijual ke Kiftir kerajaan Mesir. Setelah itu Kiftir meninggal dunia, mempersunting istri Raja Kiftir yang bernama Zulaiha. Jadi istri daripada Nabi Yusuf. Maka ketika ada pernikahan, Ambo doakan wali bainahuma kama alafta Yusufa wa Zulaiha. Ya Allah, berikan kebaikan, kemurahan rezeki dan keberkahan kepada kedua pengantin ini seperti engkau telah memberikan kebaikan kepada Yusuf dan Siti Zulaiha. Bisa basuh kembali Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf menjadi nabi, sudah diangkat nabi oleh Allah dan menjadi raja, hingga akhirnya bisa menyolong kembali mata Nabi Ayub. Itu kejadiannya di dalam bulan Muharram. Satu lagi, yang ke-9, Nabi Yakub, satu-satunya manusia dan nabi yang diberikan ujian yang paling dahsyat di atas dunia. Nabi Muhammad begitu luar biasa ujiannya, tapi dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yakub lebih dahsyat lagi. Coba yang mak bayangkan, Nabi Yakub tuh ganteng mak, ganteng. Contoh apa ganteng? Tengok yang di depan kau. Makasih. Ya, ikut nak ngijak mata Allah pun nah nengok ustaz yang seganteng ambo juga. Dari tadi nak ngijak tau je. Main mata lu itulah tuh. Subhanahu wa ta'ala. Ganteng bininya anca, anaknya banyak, anaknya banyak, selembah segurun. Tiba-tiba diberikan ujian oleh Allah, satu persatu bininya meninggal dunia, satu persatu anaknya meninggal dunia. Banyak kok pemuda yang datang, banyak loh anak Nabi Yakub meninggal dunia. Sudah kalian mati sudah cah meninggal sudah tuh binatang ternaknya, hartanya habis. Allah memberikan ujian, dan satu-satunya penyakit di dalam Al-Quran ini belum pernah diberikan kepada manusia, yakni penyakit kusta. Kalau kusta itu sempok-sempok deh, maaf ya, tapi kustanya Nabi Yakub ayahanda bunda habis kulit pembalik tulang, kulitnya habis, dagingnya habis, tinggal tulang aja lah, tulang siregar, tulang nababan, tulang nasution yang adol ya, tulang kerangka, dan 5 organ tubuhnya, jantung, empedu, limpa, dan paru-parunya, dan mata keduanya. Dan dia berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Datang di dalam bulan Muharram, hai Ayub, hentak-hentakkan kakimu ke bumi. Ketika itu Nabi Ayub badannya sudah dikerubudi oleh ulat belatung,
Apa doa ketika ayah umat sa'i antara Safa dan Marwah, ada lampu hijau? Apa doa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka na'lam innaka antal azizul akram. Maka disunahkan ketika itu bapak-bapak jalan-jalan. Setelah itu nyelusui leh. Apa kau tadi? Belatung kau tadi? Belatung kau tadi nyelusui sodo, turun sodo, barulah berubah kulitnya, menyelimuti tubuhnya dan lebih ganteng daripada sebelumnya. Bagaimana gantengnya? Tengok ke depan. Makasih. Terakhir, cucu kesayangan Rasulullah SAW, Husain yang kembar dengan Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib pasangan dengan Fatimah Zahra, dipenggal lehernya di padang Karbala oleh kelompok Muawiyah dan kepalanya untuk sepak pinati. Dan itulah sejarah sepak bolanan pertama di muka bumi ini, kepalanya Husain. Kejadiannya itu di dalam bulan Muharram. Atas 10 peristiwa inilah ayah umat kita bisa mengambil iktibar. Mudah-mudahan kita rafadha musibah wa jalabal barakah, dijauhkan daripada musibah, didatangkan barokah. Amin Allahumma. Bagaimana mengusir musibah dan mendatangkan berkah? Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, sholat berjamaah, bersedekah. Perbanyak bersedekah dan jangan tinggalkan minggu besok 10 Asyura kita berpuasa di hari 10 Asyura. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut. Terakhir, nak perlu lama-lama. Kalau nak ngundang besok diundang dia, ya mak ya. Terakhir, kenapa di apa bulan Muharram itu dicintai oleh Allah dan diagung-agungkan selalu oleh Rasulullah? Karena di dalam tahun baru Muharram itu letaknya dalam Muharram. Dalam Muharram itu ada tahun baru, tempat muhasabatun nafsi, tempat kita berintrospeksi diri. Kata pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak nampak, kuman atau tungau le tahun tungau. Segudang apa tungau ru? Nak nginek je le. Kocok. Nak nampak, hampir nak nampak le, tapi nampaknya di awak, padahal di seberang lautan nampak jo di awak. Gajah di pelupuk mata ndak nampak, artinya apa bunda? Kesalahan uang lain aja yang wak komentari. Indak wak introspeksi, indak wak hitung-hitung diri awak. Gila dek menghitung uang. Ada uang ndak cenderung teruruk. Zaman kini kok payah punya kayu awak disobik di uang kampung nyenyo awak punya tuyul second. Nyenyo. Miskin awak lah disobik lo penyogan. Viral ancak cenderung awak kok alah. Viral pulo yo si hitam manis tuh nyenyo ndak viral. Tengok tuh ustad dak laku-laku, ustad kandang kadang-kadang diundang lah viral lah sobi lo ustad kondang kodok-kodok diundang. Serba salah wae. Nawu awak disobik di uang, ndak nawu awak disobik di uang, somaah awak disobik di uang, wirid sekalipun disobik yo di ustad ndak wirid apa lagi. Iya nyomat. Iya nyopa, ada uang nyobik muda turu, uangnya datang, yang duduk kayak tiang ruru, nampaknya iya kone kan. Apa yang perlu wah introspeksikan ayah umat? Bukan masalah haroto, bukan masalah umah nan godang, kendaraan nan godang, usaha nan godang, penghasilan nan godang, bininan astagfirullah. Sudah apa bininan godang tuh? Bukan itu yang perlu kita introspeksikan. Itu apa kata Rasulullah? An umrihi fima afnahu, tentang umurmu kau pakai untuk apa? Apakah untuk kebaikan, semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau semakin engkau mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala? Tanpa kita sadar ya mak, hari ini kita tinggalkan 1446 Hijriah. Hari ini kita sudah berada di 1447 Hijriah. Artinya apa? Dengan bergantinya tahun yang lama ke tahun yang baru, berarti umur kita telah bertambah. Namun tanpa kita sadari ayah umat, jatah usia kehidupan kita semakin berkurang. Apa kata Rasulullah?
Umur umatku itu telah panjang, antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang melebihi daripada 70, seketik yang melampauinya. Ambo tanya, mak, lu, omak nini yang pakai jilbab putih, ada berapa usianya ni? Ndak dong. Tanya ke sebelah bisi. Lah berapa ro? Ndak dong. Yang sebelah kau jilbab biru, lah berapa ni usianya? Berapa? Lah satui. Omak berapa umur, mak? Yang pakai kacamata? 60. Ingat, mak, Rasulullah wafat 63. Berarti amak 3 tahun lah. Ambo 52. Pensiun 5 tahun lah. Berarti masih ada 10 tahun lah boleh. Tuh. Pak Kadus lama lah. Ketua muda lah. Tapi konang. Jangan terlena dengan badan yang sehat, karena syarat mati bukan pula harus sakit. Lak banyak di kampung awakku. Apa kata pepatah Minang? Apa? Alam tekombang jadi guru. Pengalaman orang lain adalah guru terbaik buat kita. Ala sakit bertahun-tahun aja umat. Duduk berdudukan, lalu berdudukan, lalu digulingkan, duduk berdudukan, makan disuapkan, minum disiwikan, sampai bosan anaknya membolo, sampai menyumpai zikirnya tidak subhanallah, Allah akbar, Allah mampulah. Nyu tiap pagi pasang pempes lah, apa ni kau maknya zikir mampulah, hendak dia mampu rutualannya. Sementara pulang wirid 1 Muharram, habis makan labu cino tadi mati. Tuh kan banyak orang yang kehilangan. Siapa mati? Pak Kadus. Ndak Kadus ikoro, Kadus belum belimbing 1. Doke Buya Sabil tanah, doke rumah lontik dan Kadus hitan iko Kadus ancak ponge koyo. Masih lama le, tapi dulunya daripada Ambo. Matinya. Itu ya. Ndaknya mati-mati. Yang sehat deh baru pulang sepak bola. Turnamen antar dusun sedesa Kukwo. Pulangnya kena tackle dek kawan. Ulun cetak kena tackle. Setengah menit kena tackle. Pulanglah pakai ambulan. Aduh. Dan jangan pula tergoda dengan usia yang muda, bosku. Jangan tergoda dengan usia yang muda, bosku, karena syarat mati bukan pula harus tua. Tengok nini awak yang ancak tanah, duduk manis dari tadi ngijok-ngijok batu. Itulah 1 tahun. Olunjo dijobik di Israel. Kawan kalian, adik kalian, kawan kelas kalian, ada yang sudah mati olun jangan biku malam besok pagi kalian lah. Hati-hati ru. New Israel itu dalam hadis yang soke disebutkan 70 kali dalam saya semalam jongo awak kan punya 70 kali. Tengoklah yo, nantilah yo, esok lah ndak yo sadar kalau dan sabuk yang ngok lain. Kalau elok pongai nyoma itu dia husnul khotimah, dicabut. Permisi lo Ustaz, permisi ya. Cabutnya seni turu. Idih gemes deh Ustaz rosok. Coba kalau yang pemuda itu yang kerjanya judol, pinjol, brondol. Untuk pinjol, pinjaman online, judol, brondol sih kok ndak ada. Lah iya, atau kami namanya CB, Pak. Cobe. Apa pekerjaan CB dong? Bangga CB. Apa CB? Curi brondolan. Kalau yang judol, pinjol, brondol itu ndak condong ustaz-ustaz kon jawab. Kalau Buya kok elok oleh Assalamualaikum Buya. Selamat pagi. Itunya malaikat Isra itu. Sebonto ya Buya nak kemana? Nak keman duo. Sudah tuh pulang ya. Awak janjian ya makan sate berdua ya. Ini malaikat Isra. Sudah makan sate. Permisi ahli surga. Ini Israel, tapi yang jahit-jahit yang juga pinjol itu apanya? Maka ada yang mati menyolong.
Itu suul khotimah. Yang husnul khotimah tersenyum dimandin dek buya. Sama lu Pak Ketua Pemda, sama Pak Dusun. Tontu dek kolendero. Jenazah Edi Suroso tadi dalam keadaan tersenyum dimandin ngijok-ngijok lu matu dalam keadaan tersenyum. Nyola mati kan ada orang awak contoh itu kan mak. Nyo mati tapi nampak tersenyum nyo kau tersenyum nyo kedayan ngijok lu matu itu tanda-tanda husnul khatimah. An umrimi fima afnau, tentang umurmu kau habiskan untuk apa? Contoh, ambo kini 51 masuk ke 52. Mano banyak dosa. Kalau seandainya dimatikan di Allah Ta'ala malam kau, dosamu masih banyak. Amal masih seketek. Tobat Allah diterima di mana oleh tempe awak. Padahal hidup awak ompe alam Tuhan. Pertama alam kandungan atau alam rahim. 9 bulan 10 hari. Kemana aja sama awak kau dibo di sama awak. Ndak di kobun, ndak di sungai maki. Asal omak-omak, ibu-ibu, apalagi Mahmud, mama muda. Lagi mengandung dia onde-onde. Semakin godang Pawi semakin bangga kepasau ke anak den anak den sama Pak Kadus. Makin nancak semakin bangga. Mana ada orang badusi kalau mengandung? Nggak ada. Semakin godang, semakin buncit Pawinya, semakin bangga. Dan kemana-mana dibawa. Mana ada sejarahnya penitipan kandungan di Pasau Kuala ya. Penitipan Honda mobil ada, tapi penitipan kandungan tidak ada, Tuan. Kemana aja dibawa, ke Darek dibawa, ke Ladang dibawa, ke Salak dibawa, ke Pasar dibawa, Wirid dibawa, Rukuk dibawa, sujud dibawa, 9 bulan 10 hari le Tuan. Apa-apa nak merasa dah? Tak percaya? Cari kerambi 5 buah, bungkui, kemana-kemana po. Toloknya. Bu. Ama-ama nanti sudi, tapi nyenyo tadi orang Jawa, dia kasau. Jawa kesusik loh. Lelamu minum ayu kampung cenikot itu lah. Salah undang itu kan ketua. Nah itu nyo tadi bisik-bisik deweat. Ustad, gas pun nyenyo suruh gas. Kalau suruh digas enggak digas beko ada apik roh. Suruh gas. Itu aja suruh alwi dan nya. Lanjut. Gas. Enggak tolok leh. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Nih, 9 bulan 10 hari. Setelah itu apa? Di dunia kita berada di alam yang kedua namanya alam dunia. Kata Rasulullah 60 dan 70 dan sedikit sekali yang melampauinya ke tuan-tuanku yang amak-amak aku lah. 70. Kalau di Tompek kami Buya, ndak ada. Buya aku pernah mengisi di kampung kami Tandun tentang tanya sama Buya, mau sojiknya godang paling kok leya yang tanggung-tanggung. Mudo ndak ada, mudo matah ndak lei, tua bono ndak ya ada. Mudo-mudo aja nya tanggung-tanggung 50 sampai 10 7. Yang tua-tua tu lah innalillah, tapi di siko alhamdulillah 60 70 60 3 tahun dulu tadi kan. Itu kok la lopi. Atok lah berapa tok Haji? 60. 67 lah lebih sampai tahun hati-hati tok. Jangan gilo dek mangkoknya lah. Tu hati-hati ru bonus tu deh. Nah, apa lah berapa Pak? Jangan senyum-senyum Pak. Berapa Pak? Lah berapa Pak gini? 69 lah lewat lo 6 tahun lah banyak yang lewat lah offset apa Pak. Hati-hati sedikit sekali yang melampaui daripada 70. Kok ada ke tuan-tuanku tadi. Inilah yang dibilangkan oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik di antara umat itu adalah mereka yang panjang umurnya dan yang semakin baik amal ibadahnya. Enco dongo de kolan ke atok kalian, ke nenek kalian, ke mamak kalian. Ala tua tapi rajin sembahyang. Lalu bagaimana dengan lo gue tuh gunung malam kok. Kalian terima enggak? Seorang yang nyambil lainnya. Kalian terima enggak? Paling lapor dengan ketua. Tua, besok jadi diundang tuh lah. Oke, siap. Ya, tapi suruh gaspol kan? Itu deh. Ibarat Allah Subhanahu wa taala. Ini barulah nanti ketika diri kita mati, singkat cerita mati, masuk ke alam yang ketiga namanya alam barzah atau alam kubur. Dan alam kubur ini ayauma
kenyataannya lebih lama daripada alam dunia. Di alam dunia kok 60 sampai 70, kok lelobi paling-paling seketek. Kok lebih daripada 70. Di alam kubur kok lebih lama daripada alam dunia. Mana bukti? Nabi Adam alaihissalam ribuan tahun yang lalu telah diwafatkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda pelajaran buat kita bahwasanya alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Setelah itu beberapa tahun kemudian, wallahu alam subhanahu Allah mengetahui bilangannya, barulah dipindahkan ke alam terakhir. Di siku itu finishnya. Kok sonang-sonang selamanya, kok susah-susah selamanya. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda bila diusung, ketika diri kita sudah dimandikan, dikafanikan, disolatkan, baru diusung, mau dikebumikan. Oleh sebab itu, kok nak senang di alam kubur, kok nak senang hidup awak di akhirat, kuncinya di alam dunia. Oleh sebab itu, hadirnya tahun baru ini, jangan sesali umur yang bertambah, jangan sesali kematian yang semakin dekat, tapi sesalilah kalau sewaktu-waktu Allah menjemput diri kita, belum ada bekal yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekalnya? Perbanyak iman dan takwa. Mau sama-sama kembali kita hidupkan 5 waktu berjamaah. Mau ramekan wirid petang Selasa malam Rabu. Mau gemar berinfak dan bersedekah. Mau baca Quran. Mau jangan putuskan tali silaturahmi. Yang pemuda menghargai yang tua. Kau lah mantap ketua. Yang muda menghargai yang tua. Yang tua membimbing yang muda. Ikut yang disobit orang awak. Uang tua tompek bertanya. Anak muda peramai kampung. Siapa kan meramaikan kampung awak kalau indah anak muda? Siapa tu tompek bertanya kalau indah uang tua? Dan alhamdulillah Sungai Maki memiliki keduanya. Umarok dan ulama. Anak muda dengan uang tua tompek bertanya. Lai bahu membau untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita berkah melimpah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Terakhir ayah bunda, hadirnya Edi Suroso untuk yang perdana kali di Sungai Maki kali ini, jangan dianggap seperti buya-buya kondang, ustadz-ustadz hebat, tapi anggaplah seorang kemenakan. Ingin basuh dengan mamak-mamaknya, anggaplah seorang anak yang sudah lama tidak pulang kampung, ingin pulang kampung, ingin silaturahmi dengan ayah umatnya. Selain kita memperingati tahun baru Hijrah Islam 1447 Hijriah yang disponsori oleh pemuda kita yang tercinta, kita watawasobil haq watawasobil sob, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk dirimu sendiri dan kepada kita dan hadir. Kalaupun demikian tentu banyak tutur kata Edi Suroso yang kurang pada tempatnya, baik di luar majelis maupun di dalam majelis. Sekali lagi ambu manusia biasa hanya bisa mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ayah bunda. Ya, begitu juga kalau ada kesalahan tuan-tuan semuanya sudah saya jauh hari saya maafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.